Nindya dan Bian seketika saling pandang satu sama lain. Mereka heran dengan keinginan Rian yang tiba-tiba. Padahal dulu jelas-jelas Rian tidak ingin keluar negeri lagi. Kok mendadak sih sayang? Bukannya kamu bilang gak mau melanjutkan kuliah sekarang ini? Tanya Nindya lembut. Matanya lurus menatap sepasang manik hitam Rian. Rian sudah pikirkan matang-matang. Ternyata lebih baik lanjut kuliah saja. Mumpung masih muda dan masih banyak waktu. Lanjut Rian. Tampak yakin. Mata Nindya beralih menatap Bian, seolah menanyakan pendapat suaminya itu. Dan Bian langsung mengerti arti dari tatapan sang istri. Kalau papa sih terserah kamu. Papa yakin kamu sudah dewasa dan tahu apa yang terbaik untuk masa depanmu. Tutur Bian pada Rian. Terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu Rian akan segera daftar. Mumpung universitasnya masih membuka pendaftaran. Timpal Rian diakhiri dengan senyum tipis di akhir kalimat. Sebetulnya Mama sedih karena harus berpisah sama kamu, sayang. Tapi demi masa depanmu, insya Allah Mama ikhlas. Yang terpenting, kamu harus selalu ingat pesan-pesan Mama selama ini. Timpal Nindya sendu. Insya Allah, Mama sama Papa juga harus sering-sering jenguk Rian ya. Pintar Rian dengan mata berembun. Iya, Mama sama Papa akan selalu meluangkan waktu agar bisa menjengukmu. Timpal Bian. Karena mereka pun menikmati makan malam sambil merencanakan banyak hal untuk masa depan buah hatinya. Sementara di rumah Jarana, Kalista yang juga sudah selesai menikmati makan malam bersama seluruh keluarga, memilih masuk ke dalam kamarnya. Dia duduk bersandar di kepala ranjang dengan kepala bertumpu pada beberapa bantal yang ditumpuk. Pikirannya melayang pada penuturan mengejutkan yang dikatakan Astri. Sungguh Kalista merasa hidupnya terlalu banyak kejutan yang tak pernah diduganya sebelumnya. Dimulai dari mengenai bahwa dia bukan anak kandung Daren dan Jarana. Lalu kemarin, dengan tiba-tiba dia mengetahui bahwa ayah kandungnya adalah Bian, seorang laki-laki yang sama sekali tidak menginginkan kehadirannya. Tapi hari ini, dia mendapatkan satu kenyataan lagi, bahwa ternyata ayah kandungnya itu masih memiliki setitik rasa belas kasih sayang untuknya dengan mengirimkan seorang pengasuh yang menjaga dan merawat Kalista sejak bayi. Kalista menghela nafas panjang. Dadanya selalu saja sesak jika memikirkan semua ini. Bahkan kedua matanya selalu tak berhasil membendung air yang merangkak ingin keluar. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia memang sangat merindukan pelukan ayahnya itu. Namun rasa sakit, hati dan kecewa yang masih besar masih menjadi benteng penghalang yang menjulang tinggi. Bukan ia tak mengerti agama, ia tahu betul begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Namun ilmu ikhlas itu ternyata hanya mudah untuk diucapkan, tapi begitu sulit ketika dijalani. Merasakan kepalanya yang mulai berdenyut nyeri, Kalista pun memilih meringkukkan tubuhnya di bawah selimut, kemudian memejamkan matanya. Sementara Jarana hanya bisa mendoakan agar hati putrinya itu segera dibuka untuk memaafkan kesalahan sang ayah. Bagi Jarana, hanya Allah lah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Tak ada yang tak mungkin baginya. Seminggu setelah kepulangan dari Bali, Kalista sudah bisa beraktivitas normal seperti biasa. Dia kembali membantu Jarana di butik bersama Diana. Kalista pun sudah tak terlalu murung lagi. Tawanya kini sudah berangsur menghiasi bibir ranumnya. Saat Kalista dan Jarana pulang dari butik sore ini,
Ia dikejutkan dengan kedatangan Bian, Nindya, dan Rian yang sudah ada di ruang tamu. Ya Allah Nindya, kenapa nggak ngabarin dulu kalau mau kesini? Kan Mbak bisa pulang lebih cepat, tutur Jarana sambil menghampiri Nindya dan mencium pipi kiri dan kanannya. Gak apa-apa Mbak, ini juga baru datang kok, jawab Nindya sambil tersenyum. Kalista, apa kabar sayang? Nindya berganti menatap putri dari suaminya itu. Baik tante, jawab Kalista dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Wajahnya begitu menyiratkan ketegangan dan kekakuan. Bahkan ia tak berani menatap mata Bian yang dari tadi memperhatikannya. Oh ya Mbak, aku juga gak akan lama nih. Aku kesini nganterin Rian buat pamitan sama Mbak Zara dan keluarga, terutama pada Kalista kakaknya, tutur Nindya sambil melirik Kalista. Pamitan? Emangnya Rian mau kemana? Tanya Jarana. Mau melanjutkan kuliah S2 di luar negeri, mumpung masih muda katanya, jawab Nindya lagi. Tante Zara setuju sih sama Rian. Menurut peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, yang artinya tuntutlah ilmu sejauh apapun itu. Semoga lancar ya nak Rian, berkah dan bermanfaat untuk masa depan, timpal Jarana sambil menatap Rian dengan yang juga sedang menatap dirinya dengan senyum tipis. Makasih tante, jawab Rian. Kalista sayang, kalau nggak keberatan, sesekali mampirlah ke rumah tante, biar tante sama Om Bian tidak terlalu kesepian setelah ditinggalkan Rian, pinta Nindya dengan sorot mata penuh harap. Kalista langsung mengangkat kepalanya dan menatap ibu tirinya tersebut, tapi kepalanya terasa sangat berat, sekedar untuk mengangguk. Papa tahu, Kalista pasti masih marah sama Papa. Papa juga mau minta maaf lagi pada Kalista dan Rian, karena Papa sudah menjauhkan kalian selama ini. Papa membiarkan kalian tidak mengetahui satu sama lain. Bahkan, Papa tidak memberikan kesempatan kepada kalian untuk tumbuh bersama-sama. Padahal, kalian sama-sama anak kandung Papa. Maafin Papa ya, Kalista, Rian. Biar menatap kedua anaknya itu bergantian. Rian sudah maafin Papa, bahkan sebelum Papa minta maaf. Mudah-mudahan maksud Rian, Mbak Lista juga bisa maafkan Papa suatu saat, jawab Rian bijak. Baginya, tak ada lagi yang perlu disesali, toh semua garis hidupnya sudah tertulis. Berbeda halnya dengan Kalista yang masih bungkam. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut perempuan berkulit putih tersebut. Kalau gitu, kami pamit dulu ya Mbak. Rian masih harus menyiapkan banyak hal, tutur Nindya sambil berdiri dari duduknya. Begitupun dengan Bian dan Rian yang ikut berdiri. Baiklah Nin, semoga lancar semua urusannya ya, jawab Jarana yang juga ikut berdiri kemudian berjalan untuk mengantar mereka ke teras. Sementara Kalista masih terpaku dalam duduknya, meski matanya mulai berani menatap sang ayah yang baru saja keluar dari rumah itu, sembari menyusut kedua sudut matanya. Hati Kalista menjerit. Ia menjadi tak tega melihat sang ayah yang begitu tegap menitikkan air mata karena dirinya. Kalista pun lekas berdiri dan berlari keluar rumah, menatap Bian yang hendak menaiki mobilnya. Papa, teriak tiba-tiba. Kata itu meluncur begitu saja dari mulut Kalista yang sebelumnya begitu kaku. Bian langsung menoleh dengan raut wajah kaget, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Setetes air mata langsung meluncur saat Bian menyadari bahwa itu adalah kenyataan dan bukan hayalan. Dia begitu terharu mendengar sang putri memanggil dirinya dengan panggilan Papa. Kalista pun langsung berlari
dan menghambur ke pelukan Bian sambil menangis terguguh. "Maafin Kalista, Pak," ucapannya sambil terisak. "Tidak, Nak. Papalah yang harusnya minta maaf," jawab Bian diiringi air mata kebahagiaan yang mengucur deras. Ia tidak menyangka keinginannya untuk memeluk sang putri bisa terwujud. Zarana, Nindya, dan Rian yang ada di sana ikut menangis haru. Bahkan Nindya ikut memeluk Kalista dan Bian yang masih berpelukan. Setelah memutuskan untuk memaafkan sang ayah, hati Kalista pun menjadi terasa lapang. Sesakan yang awalnya memenuhi dadanya kini mulai menghilang, berganti kebahagiaan dan rasa syukur yang tiada terhingga. Kini hidupnya dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Zarana, Daren, Bian, dan Nindya. Besoknya Zarana dan Kalista ikut mengantarkan kepergian Rian dari bandara. Meski tak mudah menghilangkan perasaan yang terlanjur tumbuh di hati keduanya, tapi Kalista dan Rian sama-sama berjuang untuk mengubah rasa itu menjadi rasa kasih sayang antar saudara sekandung tentunya, yang hadir dari benih yang sama meskipun melalui rahim yang berbeda. "Aku titip mama sama papa ya, Mbak. Tolong sering jenguk mereka agar mereka tak merasa kesepian. Percayalah, kasih sayang mama sama padaku sama halnya seperti kasih sayang mereka sama Mbak Lista. Apalagi selama ini mama sangat menginginkan seorang anak perempuan," pesan Rian pada Kalista. Kini Rian pun mulai membiasakan diri memanggil kakak perempuannya itu dengan panggilan Mbak, meski awalnya terasa terdengar aneh dan kaku. "Kamu jangan khawatir, Mbak pasti akan menjaga mama sama papa. Sekarang mereka adalah kedua orang tuaku juga," jawab Kalista sambil tersenyum. Setelahnya, Rian pun berpamitan dengan mencium tangan orang-orang yang mengantarkannya tersebut. Kemudian berjalan menuju ruang untuk menunggu keberangkatan pesawat. Sesekali, dia kembali menoleh kepada keluarganya yang masih berada di tempat semula, melepas kepergiannya dengan haru. Setelah kepergian Rian, Kalista pun mulai sering berkunjung ke rumah Bian dan Nindya untuk menepati janjinya. Awalnya ia hanya sebatas berkunjung sebentar. Lama-kelamaan ia pun mulai nyaman dengan keluarga barunya itu, hingga sering menginap untuk menemani mama dan papanya. Kalista dan Bian pun menjadi sering menghabiskan waktu bersama, menyebabkan pasangan ayah dan anak itu menjadi lebih akrab dan mencairkan kekakuan yang mulanya menjadi benteng penghalang. Namun semua itu tentu tak membuat kasih sayang Kalista pada Zarana dan Daren menjadi berkurang. Justru Zarana dan Daren pun menjadi lebih akrab dengan Bian dan Nindya. Bahkan tak ada lagi yang mempermasalahkan masa lalu yang sudah terjadi. Semuanya telah ikhlas menjalani takdirnya masing-masing. 2 tahun berselang, Kalista pun dilamar oleh Arham yang sudah lulus kuliah S2 dari Kairo, Mesir. Zarana dan keluarganya tentu menyambut baik lamaran dari keluarga ustadz tersebut. Begitupun dengan Kalista yang merasa bahwa Arham adalah laki-laki yang baik, apalagi keduanya sudah sama-sama mengenal sejak kecil. Lamaran pun diterima dengan antusias dan diputuskan untuk segera menikah bulan depan. Rian yang mengetahui kakak perempuannya itu akan menikah, langsung pulang ke Indonesia untuk menghadiri pesta pernikahan wanita yang kini ada di hatinya hanya sebagai saudara itu. Dia turut bahagia untuk sang kakak, bahkan dia ikut sibuk mempersiapkan pesta pernikahan Kalista hingga waktunya tiba. Pesta pernikahan pun digelar mewah di sebuah gedung bintang 5. Meski Daren dan Bian sama-sama tidak bisa menjadi wali nikah Kalista,
Tapi hal itu tidak mengurangi kebahagiaan keluarga tersebut. Acara pernikahan tetap berlangsung haru dan hikmat. Bahkan Daren dan Bian sama-sama meneteskan air mata melihat putri mereka menjadi pembelai pengantin. Hai, Rian mendekati Zara yang sedang duduk memperhatikan sepasang pengantin di depannya. Hai, jawab Zara yang kini penampilannya sudah lebih dewasa. Boleh duduk di sini? Jawab Rian seraya menatap kursi kosong di hadapan Zara. Boleh kak, kosong kok, jawab Zara sambil tersenyum ramah. Terima kasih, timpal Rian seraya langsung mendudukinya. Ngomong-ngomong, kamu terlihat pangling, sahut Rian sambil mencuri-curi pandang pada Zara. Terdengar tawa kecil dari mulut Zara. Cuma perasaan Kak Rian saja. Wajar, 2 tahun gak ketemu, jawab Zara malu-malu. Iya juga sih, timpal Rian. Kamu kok gak pernah hubungin aku sih? Tanya Rian. Emangnya mau apa? Kak Rian juga gak pernah hubungin aku kok, timpal Zara. Kamu benar, lagian daripada cuma lewat hubungin pesan, lebih baik langsung aja, sahut Rian membuat Zara langsung menatapnya sambil menyerit. Langsung apa? Tanya Zara tak ngerti. Langsung naik pelaminan, jawab Rian membuat Zara yang sedang menyedot air minumnya langsung tersendak sambil terbatuk-batuk. Kak Rian ini suka bercanda, tugas Zara dengan tingkah grogi. Siapa yang bercanda? Aku serius. Aku mau kamu jadi istriku, seperti sepasang pengantin yang ada di hadapan sana. Rian menunjuk ke arah Kalista dan Arham yang sedang tersenyum bahagia di atas pelaminan. Apa kamu mau? Rian pun kembali mengalihkan pandangannya pada Zara. Kalau Kak Rian serius, datangin saja kedua orang tuaku, jawab Zara pelan dengan wajah tertunduk, menyembunyikan rona merah yang menghiasi kedua pipinya. Terima kasih ya untuk semuanya. Untuk pendengar setia di Eva Family yang telah mengikuti cerita ini, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena audionya yang suka salah baca. Nanti akan ada ekstra tambahan 1 ya. Terima kasih.